Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aktri Wulandari MPD, dosen pada program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia yang saya ampu pada program studi Pendidikan Kimia. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia merupakan mata kuliah wajib dengan kode 1 ALP 123030 berbobot 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu menganalisis, memilih, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran kimia sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, melalui pemanfaatan teknologi, literasi digital, data, kecerdasan buatan secara etis, serta potensi lokal Kalimantan Tengah. Materi yang dipelajari mencakup konsep, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran, berbagai model pembelajaran inovatif, pembelajaran mendalam, growth mindset, integrasi TPACK, hingga perancangan perangkat dan video pembelajaran kimia. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran dirancang secara bertahap. Pada paruh pertama semester hingga ujian tengah semester, pembelajaran menggunakan metode case method untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan pembelajaran kimia. Selanjutnya, setelah UTS hingga ujian akhir semester, menggunakan metode team-based project, sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang inovatif. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah yaitu LO5 yang mencakup penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mengintegrasikan konsep kimia dengan teori dan praktik pedagogik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia berbasis pendekatan saintifik, TPACK, dan lingkungan lokal. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung LO8 yang mencakup keterampilan umum dalam memanfaatkan teknologi informasi, literasi digital, dan data untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengelolaan pendidikan, serta pengembangan usaha pendidikan. Seluruh capaian pembelajaran tersebut telah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik. Video yang akan ditampilkan merupakan proses pembelajaran pada pertemuan kedua dengan materi pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Pada CPMK 1, menganalisis konsep dasar strategi pembelajaran kimia, sub CPMK 1.2, menganalisis keterkaitan pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran kimia melalui diskusi kelompok berbasis studi kasus dengan tepat. Pada pertemuan ini, proses pembelajaran akan ditampilkan melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya mengawali pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan apersepsi melalui pertanyaan pemantik yang dikaitkan dengan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya menyampaikan konsep-konsep utama mengenai pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran menggunakan slide presentasi. Padlet sebagai media diskusi digital, lembar kerja mahasiswa berbasis studi kasus, buku ajar ber-ISBN yang telah saya kembangkan sebagai salah satu referensi utama, serta media visual berupa infografis, analogi pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antar konsep secara sistematis dan bermakna. Pada aspek interaction, mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menganalisis kasus yang terdapat pada lembar kerja mahasiswa.
mendiskusikan alternatif solusi berdasarkan berbagai referensi, mempresentasikan hasil diskusi, mengikuti sesi tanya jawab, serta menyusun simpulan pembelajaran secara bersama-sama. Selama proses tersebut, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing diskusi, memberikan pertanyaan pengarah, memfasilitasi diskusi kelas, serta memberikan penguatan terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari. Melalui interaksi tersebut, mahasiswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif, kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara ilmiah, bekerja sama dalam tim, serta mampu mengaitkan konsep teori dengan permasalahan nyata dalam pembelajaran kimia. Pada aspek assessment, penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran melalui asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen formatif berbobot 40%, meliputi aktivitas partisipatif, penugasan, dan kuis, sedangkan asesmen sumatif berbobot 60%, terdiri atas UTS, hasil proyek, dan UAS. Ini semua sesuai dengan ketentuan dalam rencana pembelajaran semester. Khusus pada pertemuan kedua yang ditampilkan dalam video ini, asesmen diawali dengan pretest melalui QR Code untuk mengidentifikasi kemampuan awal mahasiswa. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan lembar kerja mahasiswa, lembar observasi partisipatif, dan self-assessment untuk menilai kemampuan analisis, keaktifan, serta refleksi diri mahasiswa. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mengikuti post-test melalui QR Code dan mengisi lembar refleksi untuk mengukur peningkatan pemahaman sekaligus menjadi umpan balik dalam perbaikan pembelajaran berikutnya. Pada aspek berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran kimia, khususnya pada pertemuan kedua dengan materi pendekatan strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Mari kita simak bersama proses pembelajarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa. Pagi. Wih, gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan kah? Sudah. Benar. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di mata kuliah apa? Strategi pembelajaran kimia. Iya, di mata kuliah strategi pembelajaran kimia. Nah, seperti yang kita ketahui di pertemuan pertama kemarin, kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan. Dan kita kemarin juga sudah membahas beberapa konsep pengantar untuk mata kuliah strategi pembelajaran kimia. Baik, jadi hari ini ya kita akan masuk di pertemuan kedua yang mana CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah tetap sama, masih di menganalisis konsep dasar strategi pembelajaran. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Komti, silakan Adimeta sebagai Komti untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan berdoa di. Sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, Ibu mau presensi dulu ya melalui si Uber. Di sini siapa yang tidak hadir tadi? Ada yang tidak hadir tidak? Ada. Siapa? Oke, sebentar. Sebelum kita masuk mau kalian mereview sejenak. Kemarin kan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, apa ini? Kedudukan strategi pembelajaran. Di mana proses pendidikan itu melibatkan siapa saja di situ? Ada guru, satu-satu. Coba aneh, apa aja melibatkan siapa? Siswa. Siapa lagi? Sebentar, saya mau Ros. Siapa lagi Ros? Melibatkan siapa selain peserta didik? Yang lain ada lagi? Orang tua dan siapa? Masyarakat. Oh, masih ingat ya kemarin ya? Oke, jadi untuk pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang kedudukan strategi pembelajaran. Nah, di pertemuan hari ini kita akan masuk di sub CPMK yang ketiga, yaitu menganalisis keterkaitan, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan taktik pembelajaran kimia melalui diskusi kelompok berbasis studi kasus dengan
Jadi nanti kita akan bahas pada studi kasus yang telah Ibu berikan, gitu ya. Jadi nanti kan kita pretest dulu sebelum kita masuk pada perkuliahan hari ini. Silahkan kalian scan barcode-nya. Jadi silahkan. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nah, jadi soal pretest tadi itu bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sehingga Ibu akan melihat nanti bagaimana peningkatan pemahaman kalian sebelum dan setelah perkuliahan, gitu ya. Oke, mari kita refleksi sejenak lagi ya. Sebenarnya ini adalah Ibu ingin menggali. Kalian pernah tidak merasakan atau berpikir bahwa ada dua guru yang mengajar mengajar mata pelajaran yang sama, mengajar kimia kelas 10 misalnya. Nah, tapi kok tiba-tiba dua guru tersebut itu berbeda gitu ya. Saya mau semuanya bisa menuangkan aspirasi kalian menggunakan Padlet. Mungkin boleh dibantu scan lagi menggunakan handphone dan coba saya mau Baik, wah ini sudah ada tanggapan dari Adi Meta, kemudian Hanifa, Anissa, Oni, Agnes. No, sudah ada ya. Oke, ada Maulida juga. Adi Meta, menurut saya terjadi karena cara mengajar gurunya beda. Oke, dulu saat saya sekolah, saya lebih senang diajarkan guru yang ceria. Baik, saya mengajar. Oh, lagi-lagi kayaknya cara mengajar. Ya, cara mengajar. Anissa juga. Pendekatan model. Sudah baca kayaknya si Anissa ini ya. Benar, pendekatan model. Metode, Oni, Maulida, cara ngajar lagi. Jadi memang sepertinya pengalaman ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi, iya kan Ibu minta tadi ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang Ibu lakukan bersama Ibu Ruli juga ya. Dengan judul The Role of School Principal Growth Mindset Based Leadership as a Foundation for Deep Learning in Gunung Mas Regency. Berdasarkan hasil penelitian ini, growth mindset itu jadi fondasi penting dalam membelajarkan siswa. Jadi berdasarkan di kimia itu materinya sifatnya apa aja? Abstrak, laju ya kita ngomongnya ya. Karena memang pada dasarnya kita bisa tidak lihat atom. Nggak bisa. Kita bisa nggak lihat molekul? Nggak bisa. Tapi kita percaya nggak itu ada? Ya percaya. Nah, jadi kita tahu bagaimana sih strategi seorang guru ya teman-teman ya, supaya bisa mengajarkan mata pelajaran kimia sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswanya. Oleh karena itu penelitian Ibu ini adalah salah satu hal pentingnya itu adalah growth mindset, pemetaan pola pikir. Untuk growth mindset ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi bagaimana? Baik teman-teman, nah di sini Ibu ingin kalian bentuk kelompok dulu supaya kalian bisa saling berdiskusi sesama kelompok ya. Nah silakan berbentuk kelompok, sudah Ibu bagi kemarin ya sebelum hari ini? Oke mahasiswa, di sini Ibu akan bagikan lembar kerja mahasiswa. Nah, jadi Ibu bagikan di sini kan ada 4 kelompok ya. Oke mahasiswa, ya ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Iya. Di sini nanti kalian akan disajikan LKM. LKM itu lembar kerja mahasiswa, sama ya seperti yang digambar. Kemudian nanti di sini ada kasus teman-teman tentang Ibu Rina. Ada yang namanya Rina di sini? Oh tidak ada. Oh syukurlah ya. Nah nanti Ibu Rina ini ada menyampaikan kasusnya. Nanti kalian baca. Kemudian kalian diskusikan secara berkelompok di sebelah sini ya. Nah ini indikatornya ada 3 ya. Sehingga kita bisa mempelajari semua indikator dengan benar.
Nah, ini baik teman-teman, coba kalian buka dulu untuk yang fase pertama. Apa itu? Orientasi pada masalah. Siapa yang suaranya menggelegar di sini? Ibu minta satu orang maju ke depan dan baca. Nah, baik teman-teman. Adalah guru kimia di kelas 10 SMA. Oke, terima kasih Ima. Kasih aplaus yang meriah untuk Ima. Silakan Ima. Nah, tadi selama Ima membaca, teman-teman kan baca juga tuh, ya. Nah, menurut kalian bagian mana pembelajaran yang perlu diperbaiki agar peserta didik lebih aktif, memiliki motivasi belajar yang lebih baik dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna? Nah, untuk menjawab itu silahkan kalian diskusi bersama masing-masing kelompoknya untuk mengerjakan diskusi itu ya. Diskusi nomor 1 dan nomor 2. Membaca. Permasalahannya apa itu? Permasalahan utamanya menurut kalian? Cara mengajar Cara mengajar. Emang cara mengajarnya kenapa? masih metode ceramah. Ceramah, oke. Bisa banget Bu kalau pakai molimut gitu. Oh, pakai molimut ya. Nah, itu ide yang bagus, molimut. Apalagi kira-kira? Kalau kalian kegiatan 1 ya, nomor 1, nomor 2. Nah, kira-kira yang di LKM yang pertama tadi, nah ini berdasarkan apa? Kasus tersebut identifikasi permasalahan utama. Coba kelompok berapa yang belum? Tadi yang maju kelompok 2, mungkin kelompok 4 ya. Kira-kira apa aja permasalahan yang ada di situ, permasalahan utamanya? Baik Ibu, izin menjawab. Jadi berdasarkan kasusnya Ibu Rina ini, pertama gaya mengajar beliau. Gaya mengajar. Beliau itu lebih kepada banyak ceramah. Kegiatan kalian setelah ini tadi ya, kalian bisa, tadi kan katanya metodenya Bu, ceramah dan sebagainya. Nah, coba kalian mengorganisasi untuk melihat dari berbagai komponen ini, kalian cari pengertiannya, terus contoh di kasus itu apa? Tadi kan kalian hanya sekedar secara umum ya Bu, itu karena tidak ramai Bu, gurunya tidak interaktif dan sebagainya. Sekarang coba dengan menggunakan berbagai sumber. Nah, ini kan kebetulan Ibu kemarin sudah menyusun buku ber-ISBN ya. Nah, sudah menerbitkan buku, boleh nanti kalian sambil lihat juga di buku Ibu. Coba kalian cari pengertian dari setiap komponen yang sudah Ibu berikan di LKM. Terus Ibu mau kali bikin aja bulat gitu, bulat besar. Oke, nah ini adalah apa? Model. Oke. Gitu ya. Nah tuh si Christian sudah bikin. Nah, nanti digambar di situ. Iya betul. Oke, lanjut diskusinya. Boleh menggunakan berbagai literatur ya, boleh. Pakai handphone boleh, pakai cari di googling boleh juga, nggak apa-apa. Nah, pendekatan tadi, oke, model pembelajaran. Nah, oke, berarti strategi tadi apa? Rencana umum pembelajaran. Yang lain sambil di-compare ya, siapa tahu ada yang berbeda. Kemudian, Yaitu dia harus mengambil modelnya, itu kerangka pembelajarannya seperti apa. Boleh. Oke, berarti itu ada metodenya, cara penyampaian materinya itu seperti apa. Ya. Terus Di dalamnya sudah mengandung ada pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik taktik. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 1. Silakan terus. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi di dalamnya seluruh komponen itu saling mendukung, teman-teman. Iya. Saling mendukung karena satu kesatuan ya, seperti di soal ini. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman coba lanjut lagi. Silakan kalian memperkuat. Tadi kan sudah dibikin nih bagannya. Benar enggak berdasarkan teori yang sudah ada? Ya, terima kasih. Kembangkan di nomor 5 itu ya, kalian sebagai calon guru itu kalau ngajarin ikatan kimia tuh sebaiknya bagaimana sih, seperti itu. Kalian ya baik, tadi sudah Ibu kasih waktu ya untuk membahas di membimbing penyelidikan. Coba silakan, kita tadi kan dari kelompok 1, coba dari kelompok 4 lagi ya.
Ada perwakilannya? Oh, oke, silahkan. Coba baca komponennya, kemudian teori pendukungnya serta sumbernya dari mana, gitu ya. Komponen pertama itu pendekatan. Ya. Teori pendukungnya itu pendekatan adalah Kalian sudah ngisi juga ya, bahwa di situ kalian harus mencari setiap komponennya itu teori pendukungnya dan sesuai tidak dengan yang kita bahas tadi sebelumnya. Sesuai. Bahwa pendekatan itu apa? Sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang. Ini pembelajaran mau dibawa kemana? Apakah ke teacher center learning ataukah ke student center learning atau yang lain sudah? Jadi ceritanya kita ngambil apa, Mak? Pelajaran apa ini? Untuk pelajaran ikatan kimia Ibu. Oh, ikatan kimia. Oke, coba tulis. Kira-kira sebutkan tujuannya apa? Jadi, presentasikan. Tujuannya itu Bu, siswa mampu menjelaskan perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen melalui penyelesaian studi kasus Ibu. Oke. Jadi tujuannya kemudian pendekatannya? Pendekatannya kami menggunakan student centered learning. Strateginya? Strateginya collaborative learning dan modelnya problem based learning. Kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Ya. Kemudian teknik yang kami gunakan itu questioning, brainstorming, dan think pair share. Dengan media PPT, Padlet, Molview, dan LKPD. Oke, lengkap ya asesmennya. Dan terakhir kami menggunakan asesmen yaitu pretest, post-test, dan lembar observasi presentasi siswa. Oke, baik. Terima kasih Adi Meta. Kasih aplaus teman-teman. Iya. Tadi mau ngomong apa? Izin Bu, kan Ya. tadi di kelompok 3 itu pakai Molview ya. Molview itu kan berbasis website. Betul. Jadi siswa hanya bisa melihat di layar. Nah, kalau untuk ikatan kimia itu saran saya untuk medianya bisa pakai plastisin. Jadi kita masuk lagi ke mengembangkan penyajian hasil. Coba yang nomor 6, kelompok 2, silakan. Siapa yang mau membaca? Tadi sudah disampaikan ya dari kelompoknya Merani dan teman-teman bahwa di situ tadi apa? Yang terakhirnya. pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan diskusi atau eksperimen dan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Tadi sudah disampaikan penyajian hasil dan sudah merepresentasikan tadi ya satu-satu. Sekarang Ibu minta coba kasih kesimpulan kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari dalam LKM yang Ibu berikan. Coba silakan. Pembelajaran yang efektif, aktif, dan bermakna bagi peserta didik. Oke, baik. Terima kasih plus untuk kelompok 1. Iya. Nah, tadi sudah diberikan kesimpulan bahwa keterkaitan antara komponen-komponen itu sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik dalam belajar. Di sini Ibu akan memberikan penguatan konsep. Tadi kita sudah banyak bahas dan kita bahas kasusnya Ibu Rina ya tadi ya. Cenderung apa sih Ibu Rina di awal tadi? Cenderung menggunakan ceramah. Padahal tadi bagusnya gimana seharusnya? Di sini Ibu di dalamnya itu ya ada yang paling penting adalah sintaks. Jadi sintaks itu adalah langkah-langkah dalam tahapan kegiatan belajar yang sistematis. Ini teman-teman, model pembelajaran itu adalah struktur baku yang mana di dalamnya itu sudah sistematis dan satu kesatuan ya. Di dalamnya ada apa? Bisa dicek. Ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Ini teman-teman, lanjut teknik pembelajaran. Jadi, kan tadi ada metode nih. Misalnya kita pakai metode diskusi. Metode itu caranya. Kemudian diimplementasikannya, langkah spesifiknya tuh gimana supaya terjadi diskusi. Apakah di dalamnya ada diskusi? Ada diskusi kelompok. Nanti kalau misalnya udah masuk ke di kelas besar, apakah terjadi diskusi lagi? Diskusi, tapi tekniknya dengan cara gitu. Bisa juga tadi teknik ini yang disarankan oleh kelompok 3 ya tadi ya, katanya pakai Ornella. Apakah di dalam Ornella? Saya sama seperti dia, tegur dulu, terus saya kasih kuis. Kan mungkin Kasih kuis. pertanyaannya pasti kayak
permen atau apa. Oh. Jadi mereka tuh tertarik. Oke, Lia online seperti ini. Analogi kalau kalian bikin mie goreng, model pembelajarannya apa? Saya mau masak mie goreng. Itu model pembelajarannya. Seperti ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Pendekatan dan lain-lain itu harus sesuai dengan materi dan siswanya, Ibu. Oke. Tapi kan di kelas itu siswanya tidak hanya satu, Ibu, ada banyak. Ya. Suka audio visual, kolaborasikan dengan video dari YouTube. Atau Pak Adi nanti jadi guru, bikin video sendiri. Itu boleh seperti itu. Ya, terima kasih. Kasih applause dulu untuk Onela dan Adimeta. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan secara keseluruhan tentang? Terima kasih. Oke. Ya. Kesimpulan yang menurut saya jadi kesimpulan besar ya Bu. Ya. Di dalam pembelajaran itu kita harus memperhatikan metode. Oke. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, coba Ibu mau kalian post test dulu ya. Ibu mau lihat bagaimana peningkatan pemahaman kalian setelah kita belajar tentang materi hari ini. Silakan boleh di scan barcode-nya dulu. Sebelum Baik, sudah semua diisi post testnya? Iya. Nah, kalian tadi kan sudah berdiskusi dan seterusnya. Di sini ada lembar penilaian diri ya. Nah, ini adalah assessment of learning-nya. Kalian centang-centang aja. Misalnya nih, saya mampu mengemukakan, mengidentifikasi permasalahan terdapat dalam LKM. Skor kalian di rentang yang mana? Ya, baik. Tadi kalian sudah mengisi post test, lembar penilaian diri, dan yang terakhir ini sebagai exit tiketnya untuk kalian selesai pada pembelajaran hari ini. Ibu mau kalian merefleksikan hal baru apa yang sudah didapat hari ini, oke? Kemudian apa yang belum Anda pahami, dan apa yang ingin dipelajari selanjutnya. Kira-kira hal baru apa yang didapat hari ini? Sudah belajar Ya, apa Ima? model pembelajaran itu karena saling berkesinambungan. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, jangan lupa seperti perjanjian kita di minggu sebelumnya bahwa kalian silakan membaca literatur dulu untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang klasifikasi, strategi pembelajaran. Silakan dibaca-baca dulu ya. Sebelum kita menutup, silakan untuk kita menutup hari ini dengan berdoa. Si Isti, silakan dipimpin Isti. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar dan ingat ya teman-teman, ilmu kimia itu seni mengubah materi. Begitu pula dengan pembelajaran. Kita perlu mengubah cara kita belajar untuk belajar cara mengajar. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia di Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari sisi metode, media, inovasi pembelajaran, maupun sistem evaluasi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki kompetensi pedagogik dan keilmuan yang kuat. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen.
Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.